Startup Ancestor podcast by Gear Up. Oke, hari ini kita akan ada podcast dan podcastnya sendiri itu bercerita gitu ya mengenai wawasan dan juga untuk menginspirasi para startup co-founder dan juga entrepreneur. Nah, di sini kenalkan gue Alvia sebagai people specialist dari Gear Up. Dan juga hari ini akan menjadi host bagi kalian semua. Dan hari ini kita akan berbicara nih mengenai pentingnya mental health di Indonesia. Nah, hari ini gue nggak sendiri ngomongnya gitu ya. Di sini ada teman gue. Mungkin kenalin, di sini ada Andre Sandini. Halo, ya nama gue Andre Sandani dari Bicarakan.id. Gue adalah founder Bicarakan. Happy to be here. Thank you udah diundang ya ke Startup Ancestor. Oke, thank you Andre. Mungkin aku nanya nih, Andre gimana kabarnya gitu ya? Terus baik. lagi kesibukannya lagi apa aja nih? Ya kabarku baik, bersyukur baik. Sampai sini selamat kan. Happy bisa ngobrol sama lu. Lagi ngapain sekarang? I think the same thing for the past 3 years ya. Bangun Bicarakan. Oke. Nggak ada lagi yang lain sih. Di kepala gue selalu bangun Bicarakan harus berhasil, Bicarakan harus sustain, harus bisa memberikan dampak yang baik, gitu kan. Psikologi juga disebarluaskan, dimajukan sebagai industri, bukan cuma kecil doang, tapi kayak semuanya lah. Intinya, so, ya, gitu. Lo lagi mikirin ya gimana caranya dibicarakan untuk lebih sustain ke depannya, nggak cuma one time gitu ya. Kalau misalnya lo tahu gitu kan. Kalau bisa sampai gue mati, gue bangun Bicarakan. Iya, amin gitu ya. Oke, mungkin gue pengen tahu nih gitu ya sebelum dibicarakan, sebelum bicarakan kayak gimana sih perjalanan karir lo gitu sampai akhirnya lo ngebangun ini. Oke, boleh banget. Jadi dulu itu gue kuliah kan, Kuliah di mana? Mungkin nggak perlu disebut lah. Oke. Ya. Kuliah pokoknya ambil bisnis, ambil marketing juga. Gitu. Oke. Nah, gue nyari uang pertama itu adalah dengan cara jadi copywriter, jadi penulis. Oke. Bikin iklan, bikin website, itu kerjaan gue. Karena power marketing di situ kan ya. Betul. Super simple dan impact-nya gede lah. Sampai sekarang gue bawa seperti itu. Nah, di tengah-tengah jadi copywriter ini, pendorong motivasi gue, semangat gue adalah adik gue sebenarnya. Adik gue dan keluarga, mostly adik gue sih. Gue sayang banget sama adik gue kan. Terus cari uang lah untuk adik gue. Lu masih kuliah sekarang atau gimana? Gue masih kuliah, semester 5 sekarang. Kalau dia, gue nggak apa sebut di Untar, ambil desain interior. Gitu. Bagus univ Untar, jadi gue sebut aja. It's okay, kayak kalau bisa ditanya startup founder menurut gue ya even kayak kita ngelihat ya banyak dari univ luar, tapi menurut gue even dari univ luar Indo juga pasti ada yang bagus dong. Ada. Ya, nah tapi gini, di tengah-tengah gue tuh dulu jadi copywriter tuh dilema gini, kan cari uang, kan bersyukur, sangat bersyukur gitu ya. Ini gue bilangnya gue nggak senyum nih, karena gue benar bersyukur banget. Akhirnya gue punya uang. Tapi di tengah-tengah gue punya uang itu, gue malah timbul masalah baru. Yakni, apa tuh? Masalah barunya adalah gue nggak berasa meaningful lagi. Gue nggak merasa kerjaan gue tuh ya bermakna, karena kan uang udah ada. Orang lu udah punya uangnya, terus adik tuh juga kuliahnya lumayan secure gitu kan. Terus apa lagi, ngapain lu kerja lagi, ngejar-ngejar klien gitu kan, close sini sana sini, kerja dari pagi semalam hanya untuk ningkatin jumlah nol di bank basically. Kayak angka tabungan lo ya. Tabungan kan bisa gitu, which is penting gitu. Tapi seberapa penting sih sebenarnya gitu. Nah akhirnya mulailah mempertanyakan itu kan, kayak apa makna dari ini semua? Nah, tapi gue ingat gitu sama orang yang dulu ngajarin gue, namanya Jordan Peterson. Oke, lo baca yang apa? Bukunya yang Rules of Life itu? Rules of Life. Dia itu adalah seorang psikolog klinis, profesor di University of Toronto. Ada banyak hal yang dibilang, banyak yang gue ingat, banyak hal yang dibilang, tapi yang gue ingat nggak bisa lupa adalah cara menghidupi hidup yang layak buat dihidupi lah. Dua yang gue ingat banget adalah yang pertama, aim high,
harus punya visi ke depan tuh yang tinggi, setinggi-tingginya. Setinggi-tingginya dalam segala aspek. Anggapannya kalau lu punya tongkat sihir gitu, terus lu bisa, ya ini tongkat sihir, lu mau hidupnya kayak gimana sih? Itu lu coba lu buat lah gitu. Dalam segala aspek, dari segi finansial, dari segi hubungan lu sama keluarga, dari segi pertemanan lu, dari segi pekerjaan, hobi, personal life, percintaan, kehidupan seksual bahkan, semuanya lah. Itu dipetain lu mau kayak gimana. Masalah bisa apa enggak itu ntar dulu lah. Tapi yang set target dulu ya. Yang penting ada target, mungkin agak ngeri ya. Kalau gue lebih suka mimpi, imajinasi. You have dream. Mimpi aja dulu. Nah, meskipun ya harus dilakuin, jangan cuma mimpi doang. Cuma ya anyway, itu pertama. Yang kedua adalah live truthfully. Never tell lies lah. Gitu. Jangan bohong sama orang lain, jangan bohong sama diri lu sendiri, jangan bohong dari perkataan, dari perbuatan, dari perasaan lu even, jangan bohong. Gitu. Itu dua yang gue ingat banget. Anyway, waktu gue di tengah-tengah merasa kosong itu, ya gue kayak harus gimana? Gitu. Gue mikir, kalau gue dikasih tongkat peri itu, kalau sekarang gue punya tongkat peri itu, hidup seperti apa sih yang gue pengen, yang bisa memberikan makna di tengah-tengah hidup gue ini, di tengah-tengah penderitaan ini, let's say quote-unquote gitu ya. Karena hidup pasti ada penderitaan, hidup pasti ada sakit, itu gue percaya. Itu mungkin yang orang nggak sadarin ya, bahwa kayak hidup tuh bukan cuma senang doang, tapi juga ada sedih, dan sedih itu harus kita rasain kan. Betul. Ngomongin saraf, mah penderitaan, penderitaan sakit, penderitaan beban, gitu kan. Tapi ada alasan kenapa gue ya pikul bebannya. Kenapa gue nggak nyesel juga. Anyway, di masa itu gue mikir apa bintang utara yang paling tinggi yang bisa gue coba untuk capai, coba untuk mengarah ke sana gitu. Dia lebih bicarakan gitu. Kayak bukan bicarakan per se, tapi lebih ke kalau gue bisa menggunakan hidup gue untuk majuin industri psikologi satu ruas jari aja, itu udah worth my suffering lah. Karena hidup gue dulunya gue tuh jadi copywriter enggak. Pasti lo punya cerita sendiri. Ya, basically ya. Ini mau singkatan ya. Hidup gue dulu itu enggak menyenangkan, enggak enak dalam semua aspek basically. Pretty much. Hubungan gue sama orang tua, hubungan gue sama orang lain, sama adik gue itu. Financial obviously, terus apa lagi? Ya pertemanan, itu enggak menyenangkan lah gitu. Gue enggak ada confidence sama sekali. Yang membuat gue akhirnya bisa pelan-pelan membangun itu semua ya apa? Psikologi. Jadi disitulah gue kayak percaya banget bahwa psikologi itu adalah sebuah kekuatan yang masif banget, besar banget. Tapi orang nggak paham aja sama kekuatan yang psikologi punya dalam pengembangan diri, dalam kayak pemberdayaan manusia, human empowerment lah. So bukan cuma women empowerment tapi human empowerment gitu. Semua orang bisa benefit dari psikologi gitu. Kayak gue sering bilang dulu tuh gini, kayak I think it's a catastrophe gitu, kacau banget. Indonesia ini semaju ini, sekaya ini, tapi industri psikologinya masih minim ini. Dulu gue berangkat dari sana, sekarang bersyukur gue even udah lebih dari sana. Gue bukan cuma menggunakan psikologi untuk pengembangan diri, tapi gue sendiri konseling gitu. Akhirnya gue nyadar bahwa gue punya masalah dan gue harus hadapin masalah ini. Akhirnya gue konseling dan itu juga itu a long story itu, tapi ya but anyway, that's my journey I guess ya. Dari dulu dari copywriter itu terus mikir untuk membicarakan, karena simpel banget cara mikirnya juga. Kan ada psikolog di Indonesia, psikolognya offline, jadi buat aja online, kenapa enggak itu kan. Udah, jadi lo mau menggunakan dari offline ke online ya. Mungkin kalau misalnya gue ketemu sama founder atau co-founder startup gitu ya, hal yang membuat gue tertarik, pengen gue tahu dari mereka adalah why mereka bikin startup mereka. Kalau misalnya gue boleh tahu, kenapa sih lo bikin bicarakan ini? Boleh. Kenapa gue bikin bicarakan ya? Ini karena dulu gue sempat punya pandangan yang super egois, tapi nggak apa-apa gitu. Yakni
apa sih satu hal yang bisa gue bangun, yang bisa memberi hidup gue makna dan semua gue mau lah di sini. Alasan super egois kok, dan ya nggak apa-apa. Karena dulu tuh gue selalu mikir kayak misalkan ini bisa memberi gue uang, bisa memberi gue makna, atas semua pekerjaan gue, bisa memberi gue komunitas juga, terus bangun tim, ya kan? Bisa memberi gue kesempatan buat ngobrol sama orang psikolog yang menurut gue orang-orang keren. So itu sih, dan juga alasan yang mungkin ini nggak terlalu egois tapi juga penting buat gue adalah kalau gue bisa memberi kesempatan untuk orang lain merasakan apa yang gue rasakan. Karena menurut gue dulu gue beruntung banget tentang psikologi. Apa yang kamu beruntung? Well, dua itu aja tadi, aim high sama hidup dengan jujur, apapun yang terjadi. Itu yang gue denger dan melotok di kepala gue kan. Yang pertama tuh mungkin orang bisa denger lah ya, bisa denger udah biasa. Tapi nomor dua, yang mungkin jarang nih yang orang benar-benar mengerti sampai dalam gitu. Menurut gue paham nomor dua ini, yang tentang jujur ini. Jujur bukan cuma ke diri sendiri, tapi juga bukan cuma ke orang lain, tapi ke diri sendiri. Jujur dalam perkataan, perasaan, perbuatan. Dan untuk benar-benar menghidupi itu beruntung banget karena gue udah berkali-kali diluputkan dari kesalahan atau kegagalan yang fatal, yang bodoh. Tiap kali gue gagal, yang gagalnya juga ya sama seperti orang gagal ya berat, menyakitkan, kotor gitu. Tapi gue gak pernah patah. Dan kenapa gue gak patah? Menurut gue karena gue paham sama rule tadi, hukum tadi, dan gue ikutin gitu kan. So gue beruntung banget kalau orang lain juga bisa merasakan apa yang gue rasakan dulu dari psikologi. Itu keren banget sih. So ya, itu sih kenapa gue bikin bicara. Oke, mungkin kalau bisa ngomongin tentang kegagalan gitu ya menurut gue gak banyak orang bisa ngomong gitu ya. Kayak ya gue surprise dulu sih kayak senang kali kalau merasa dari gagal you get something sih gitu. Terus gue juga mau nanya nih, menurut lo dengan perkembangan mental health di Indonesia sendiri itu gimana sih? Itu kayak ya yang gue tahu karena gue juga background gue psikologi gitu ya kan, masih dianggap tabu lah, masih banyak stigmanya. Nah kalau misalnya dari lo sebagai ya yang istilahnya concern juga, itu gimana sih? Iya, gue pernah malu ya sama konseling sama psikologi. Buat gue jujur, gue rada bingung kenapa orang malu. The only reason kenapa menurut gue nih, kalau lu malu bawa lu ke psikolog, mungkin lu belum tahu apa arti dan apa fungsi dari konseling dan ngobrol sama psikolog yang sesungguhnya. Karena menurut gue fungsi dari ngobrol sama psikolog yang sesungguhnya itu adalah untuk menyembuhkan luka di masa lalu yang berbentuk luka psikologis yang menyeramkan, kayak berat, menyeramkan, yang hampir semua orang, kebanyakan orang itu ya udah mau perlu terjadi mau diapain lagi, dan kayak pasrah. Nah kalau memutuskan untuk konseling ke psikolog, berarti lo berani untuk di Indonesia gitu ya. Ya karena gue background psikologi dan gue pernah merasakan juga kayak banyak banget nih stigma gitu ya. Terus gimana sih cara bicarakan gitu ya, menjembatani hal itu gitu, gimana kalian membantu untuk menyuarakan mengenai kesehatan mental juga? Oke. Boleh banget. Jadi menurut gue ya, gue tuh dulu tuh gue kesulitan gitu. Kenapa sih orang punya stigma yang negatif sama psikolog? I guess ada orang mungkin berpikir lu lemah gitu kalau ke psikolog. Menurut gue orang yang bilang begitu mungkin dia belum pernah konseling yang benar-benar konseling sama psikolog yang kompeten. Karena kalau lu konseling yang beneran konseling dan sama psikolog yang kompeten, lu bakal diajak untuk berproses di sini kan. Berproses untuk menghadapi let's say luka-luka psikologis di masa lalu yang belum terselesaikan sampai sekarang. Basically nggak menghadapi masalah gitu. Bukan lari ya?
di mana yang lemah dalam gambaran itu, di mana yang memalukan dalam gambaran itu. Imagine lu punya teman punya masalah, terus dia curhat gitu, iya gue punya masalah ini buat gue pusing apa segala, tapi gue punya adik, gue sayang sama adik gue punya orang tua yang gue sayang sama orang tua gue mau berjuang. Apakah lu bakal mikir dia orang yang lemah? Ya enggak lah, ya. Pun begitu dengan psikologi. I think itu penting banget sih. Dulu tuh ada cerita ya. Apa nih ceritanya? Bukan dari gue. Okay. Tapi cerita yang as old as time, yang sangat populer lah, cerita King Arthur basically. Okay. Disney gitu. Kan sering kan kayak ada naga kan, ada desa kan. Desa yang hantui oleh ada naga nih di luar sana. So ada satu orang yang di desa itu yang bilang bahwa udahlah gue maju, gue yang lawan naganya, gue yang maju untuk ke teritori yang gue nggak tahu, ke gua naga, gue bakal lawan naganya, dan dia lawan beneran dan dia berhasil untuk dapetin misalnya harta karun atau elixir of life atau yang berharga lah dari sana. Itu adalah perumpamaan yang sangat mirip sama ini. Kalau lu tahu bahwa lu punya masalah itu sangat menyeramkan dan sangat besar. Tapi kalau lu berani untuk konfrontasi masalah tersebut, berani untuk ketemu sama dia dan survive, nggak tahu jaminannya apa lu bakal survive, nggak tahu gitu. Tapi itu hidup ada selalu ada risiko. Tapi kalau lu berani konfrontasi dan lu jujur apa adanya itu kan, lu do your best itu kan. Kalau bisa jangan sendiri, ada dampingan psikolog, lu bisa dapat harta karun, dapat elixir of life, bisa dalam bentuk pengalaman, perspektif baru, jadi orang yang lebih dewasa, lebih tenang, lebih nggak se-insecure dulu dan sebagainya. I think ya once again, kalau lu punya stigma negatif, mungkin lu belum seberuntung orang yang udah pernah merasakan konseling yang sebenarnya dengan psikolog yang kompeten. Karena perubahannya masif banget, luar biasa. Ini dari menurut orang yang udah pernah konseling sama psikolog yang kompeten gitu, 11 kali dalam kurun waktu 6 bulan. It's very good, worth every penny. Oke, mungkin yang menurut gue juga menarik gitu ya dari bicarakan ID, kayak kalian ada mengkomunikasi kalian menuliskan mengenai ada vitamin, obat, sama antibiotik. Gue pengen tahu nih, itu sebenarnya apa sih? Karena kayak buat gue yang nggak diiniin sama yang lain ya gitu. Buat gue itu yang bikin menarik sih. I see. Catchphrase aja sih. Nothing special tuh gimana. Gue cuma kayak gue ngomong suatu pikiran gitu kan. Ini kan basically mirip-mirip sama healthcare ya. Tapi psychological care, let's say. Yeah. Vitamin itu adalah konten. Karena lu bisa belajar. That's why kita punya konten namanya podcast Angkat Bicara kan. Dimana kita ngobrol sama psikolog tentang topik seputar psikologi. Topik seputar psikologi. Terus dengan lu konsumsi konten-konten tersebut, lu bakal dapat vitamin yang bisa memperkuat kondisi psikologis itu vitamin. Kalau obat itu adalah in-app feature yang kita punya. Jadi lu bisa journaling, lu bisa latihan pernafasan juga di aplikasi kita. Bicarakan tadi masih beta, by the way, masih in progress, semuanya juga masih in progress, namanya juga startup gitu ya. Tapi kita percaya bahwa kalau habit-habit ini dilakuin setiap hari secara konsisten, maka itu bakal juga naik level lah. Bukan cuma vitamin, tapi juga naik level untuk membuat lu semakin sehat gitu. Kalau let's say lu lagi hurting saat ini. Terus yang nomor 3 adalah antibiotik. Antibiotik ini adalah perumpamaan kita untuk konseling sama psikoterapi. Gue bakal jujur aja apa adanya gitu ya. Mungkin sedikit orang yang nggak ada angin, nggak ada hujan, konseling sama psikolog. Most likely ada masalah, terus kayaknya gue butuh ke psikolog nih. Jujur juga nih, jujur apa adanya. Gue pun dulu begitu. Gue pun adalah salah satu orang yang, gue bukan meremehkan konseling, pastinya obviously enggak. Cuma gue kayak, aduh gue pengen kelarin sendiri deh, gue pengen coba sendiri deh. Dan gue bener-bener coba semua cara untuk kelarin masalah-masalah gue yang dulu itu. Tapi nggak pernah. Tapi karena nggak ada yang jebol, dan karena unfortunately di masa itu gue pengen ngelakuin kesalahan
yang cukup fatal yang melukai orang di sekitar gue kayak bilang diri gue sendiri kayak cukup lah, ini udah nggak lucu lagi kasarannya gitu ya. Dan gue harus ngobrol sama psikolog dan berproses sampai kelarin semuanya gitu. So ya gitu sih. Oke, kalau misalnya gue boleh tahu nih, rata-rata dari klien bicarakan ID gitu ya, kebanyakan permasalahannya apa sih? Boleh. Jadi pertanyaannya adalah tentang masalahnya yang dihadapin sama orang-orang yang konsul dibicarakan. Bahkan kayak misalnya permasalahan diri, terus atau misalnya percintaan atau perkeluargaan gitu, mungkin boleh di-share. Yeah. Mungkin pertama gue bilang ya, karena ini dealing with human beings, manusia, maka semuanya terhubung. Nggak ada yang terpisah. Karena manusia itu selalu gitu. Bisa aja maksudnya dia punya masalah di sini bisa aja mempengaruhi hidup dia yang lain ya. Okay, tapi mostly apa nih triggernya? Boleh. Trigger itu ada 3 biasanya. Yang pertama keluarga. Pretty much semua orang punya masalah sama keluarga. Yes, probably have story ya. Apa? Maksudnya setiap keluarga punya cerita mereka masing-masing. Bener banget. Keluarga, yang kedua ada masalah yang ini in no particular order. Cuma nomor 2 I would say adalah kecemasan. Jadi lebih ke internal, tapi itu lumayan bukan lumayan lagi, ini sangat mengganggu, debilitating, kayak susah mengapa-ngapain karena selalu cemas. So itu lumayan internal. Nomor 2, tapi kalau triggernya apa banyak, masa depan, masa lalu, masa sekarang, hubungan sama keluarga, hubungan sama pacar. So gue bilang tadi ini kan kayak lingkaran gitu ya, semua terhubung. Nomor 3 menurut gue adalah pekerjaan sih. Banyak orang yang konsul dibicarakan itu adalah orang-orang yang berumuran working population. Jadi umur 25 sampai 34, mereka kerja kan, sepertiga hidupnya mungkin dihabiskan di tempat kerja. Kalau lu beginian, ini mungkin setengah atau 3/4, nggak tahu gitu ya. Jadi besar porsi hidupnya yang di kerja, dan ketika ada konflik pekerjaan atau semacamnya itu juga put a lot of stress ya di mental health mereka. Oke, berarti kalau misalnya gue recap, berarti di keluarga, kerjaan, kalau satu lagi ada lagi atau nggak ada? Kecemasan maksudnya. Regulasi emosi. Oke. Nah, tadi kan bicara tentang masalahnya gitu ya. Menurut lo awareness dari orang-orang gitu ya, di Indonesia sendiri sebenarnya udah cukup belum sih? Mereka udah cukup paham gitu ya. Terus apakah juga kalau misalnya lihat dari segi potensi mengenai mental health di Indonesia tuh besar atau enggak gitu ya? Nah itu lo boleh share ke gue gitu ya, kayak gimana sih awareness-nya juga gitu. Kan sampai ini lo jadi yang mungkin lo juga mengeducate ya, tapi lo lihat sendiri apakah itu udah message-nya udah masuk belum ke orang-orang gitu? Ya obviously belum lah ya. Orang gua aja juga recently belum paham kan. Ini tuh susah. Ini tuh kayak dunia bukan dunia gaib, cuma dunia yang sangat kompleks lah, psikologi sama konseling ini. Karena jumlah psikolog yang super kompeten itu nggak banyak, ya. Orang juga yang konseling belum paham, belum siap juga untuk benar-benar komit, berproses, terbuka, paham sama prosesnya gitu kan. Jadi butuh waktu. Tapi definitely trennya mengarah ke sana. Orang-orang pada mulai enggak lagi tuh menstigmain orang yang konseling, udah mulai dinormalisasi gitu kan. Orang mulai paham bahwa ada tuh psikolog. Demandnya Google search juga meningkat terus, kan? Just all good, good things, good progression. Tapi kalau tanya udah tinggi atau enggak, awareness-nya obviously enggak lah. Berapa banyak orang yang tahu konseling itu apa, yang benar-benar tahu konseling itu apa? Berapa banyak yang mau berproses gitu. Tapi definitely mengarah ke tren tepat, dan kita definitely bakal berjuang untuk itu. Potensi besar apa enggak? Besar banget lah, obviously. Semua orang punya masalah, dan semua orang punya masalah, semua orang suffering. Kalau aja mereka tahu bahwa suffering itu bisa
hentikan, bisa di stop, bisa dikontrol gitu. Masa nggak diambil kesempatannya? Oke, tapi sejauh ini buat lo apakah ada salah kaprah di masyarakat atau enggak sih sebenarnya mengenai ya awareness-nya? Ada lah pastinya, banyak ya. Contohnya apa nih? Contohnya salah kaprahnya itu apa? Konseling itu curhat. Menurut gue itu salah kaprah sih. Atau at least konseling itu nggak hanya curhat, tapi ini nggak hanya berbagi cerita. Konseling itu yang tadi gue bilang, psychological care, kayak ada luka psikologis yang dalam. Jangan hanya diobati dengan cara curhat atau cerita. Curhat atau cerita pasti rasanya enak. Itu jadi sebenarnya apa ya, salah satu coping stress juga ya. Coping stress. Tapi sebenarnya ngobrol sama psikolog itu jauh lebih powerful dari itu. Rasanya namanya psikoterapi. Rasanya namanya benar-benar kayak konfrontasi masa lalu dari awal kecil, sejak lahir. Bukan cuma karena lu punya masalah. Misalnya lu punya masalah di percintaan di detik ini. Tapi most likely masalah percintaan yang lu punya itu ada karena dulu lu punya masalah dengan pola asuh sama orang tua yang belum diselesaikan sampai detik itu. Ya itu berarti masalah percintaan bukan masalah pokoknya hal-hal yang distracting itu ekstrem disiplin. Jadi itu yang seringkali itu yang dibutuhkan untuk bisa mencapai objektif tersebut.